Selamat siang dan selamat bertemu kembali anak-anak kami dalam materi agama pada hari ini. Saya berharap kita dalam kondisi sehat dan menjaga kesehatan selalu supaya kita tetap fit pada hari-hari yang kita jalani. Hari ini kita akan mengikuti materi pelajaran agama dengan tema mengenal generasi milenial. Apa itu generasi milenial? Bagaimana ciri-cirinya? Itu yang menjadi bagian pelajaran kita pada hari ini. Yang berikut adalah ciri-ciri generasi milenial. Itu ada 6 yang akan kita jelaskan setelah ini. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi. Yang kedua, menghargai waktu. Yang ketiga, bertindak rasional daripada irasional. Keempat, menghargai prestasi. Kelima, bebas berpendapat. Keenam, menghargai harkat hidup orang lain. Nah, kita akan masuk ke dalam penjelasan yang pertama, yaitu terbuka terhadap inovasi. Anak-anak kami yang kami kasihi, di era milenial ini, masyarakat milenial ini menyambut setiap penemuan baru dengan sangat antusias. Apapun yang baru, apapun yang terbaru, itu sangat terbuka diterima oleh masyarakat. Misalnya, di zaman teknologi dan informasi yang begitu cepat ini, maka secara otomatis zaman pun melaju dengan cepat pula. Dan mau tidak mau, masyarakat harus menyambut zaman itu, era milenial yang sangat modern pada saat ini. Jadi anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau para orang tua kalian tidak secepat anak-anak kami memanfaatkan teknologi dan informasi yang begitu cepat, yang baru ini, itu wajar saja. Karena memang zaman orang tua, zaman-zaman kami, orang seperti kami sekarang, dulu tidak ada ini. Nah, ketika zaman anak-anak kami ini muncul dan Anda lebih cepat memahaminya, Anda lebih cepat mengoperasikannya. Jadi keterbukaan ini sangat mendorong kemajuan zaman, walaupun para orang tua harus mungkin tertatih-tatih mengikuti zaman ini, mungkin tertatih-tatih mengikuti perkembangan anak-anak kami. Karena memang zaman dan kondisi yang sangat berbeda sekali. Sebuah generasi ke generasi yang sangat berbeda, yaitu para orang tua yang lahir tahun 60-an, 70-an. Wah, itu kewalahan sekali menghadapi situasi anak-anak kami di era modern ini. Nah, misalnya contoh para remaja akan mengikuti setiap tren yang terbaru, mode pakaian yang terbaru, apalagi para wanita. Mode pakaian terbaru, kualitas bahan yang terbaru itu bagaimana, dan sudah berapa banyak orang memakai, harusnya saya pun ikut memakai. Jadi konsep-konsep seperti itu sangat kental ya di zaman modern sekarang ini. Mereka akan memilih gawai dengan fitur-fitur yang canggih dan model yang sesuai dengan tren yang sedang berkembang pada zaman ini. Nah, itu yang dimaksud dengan terbukanya terhadap inovasi-inovasi yang baru. Tidak menutup pada inovasi-inovasi yang baru. Itulah satu ciri-ciri daripada era milenial ini. Yang kedua adalah menghargai waktu. Menghargai waktu. Masyarakat modern menggunakan waktu lebih banyak, berusaha menambah penghasilan dengan berbagai cara. Kata time is money, waktu adalah uang, menjadi sangat kental di masyarakat modern sekarang ini. Jadi untuk mendapatkan seperti yang saya jelaskan di depan tadi, segala sesuatu yang baru, yang diciptakan baru untuk dimiliki dan untuk diolah, dipakai oleh manusia modern sekarang, maka mereka harus punya uang yang banyak. Sehingga waktu untuk mendapatkan itu lebih banyak diberikan oleh orang-orang modern sekarang ini. Jadi sangat jelas time is money itu sangat begitu kental. Ya. Tidak ada waktu untuk berleha-leha, kecuali pada masa COVID-19 mulai tahun lalu sampai sekarang masih kita lihat bahwa orang
tidak begitu banyak mobilitasnya. Mereka berada di rumah, melakukan kegiatan di rumah, akan melakukan bisnis dari rumah. Itu yang terjadi pada masa COVID. Namun sesungguhnya ketika itu tidak ada COVID, itu tidak ada, maka masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi, membentuk komunitas-komunitas tertentu, itu juga menjadi sebuah ciri yang didapatkan di era milenial ini. Membentuk komunitas sesuai dengan kepentingan mereka, sesuai dengan hobi mereka. Jadi kita tidak heran melihat zaman sekarang banyak anak-anak atau orang tua juga, orang-orang tua muda yang misalnya berkumpul di suatu tempat atau di mall, mereka berbincang, mereka melakukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kepentingan mereka, mereka berkumpul bersama. Atau anak-anak muda juga yang sering saya perhatikan berdiskusi di mall ya, sambil makan, sambil bawa laptop semua di meja, satu meja. Itu bukan hal yang jarang kita temukan, sudah sangat biasa ya sebelum adanya COVID ini. Jadi mereka berkumpul dengan kepentingan mau belajar bersama, mereka berkumpul dengan hobi, misalnya naik sepeda bersama pada hari Minggu, keliling-keliling kota, dan lain sebagainya. Itu sebuah ciri daripada orang-orang modern sekarang yang disebut dengan menghargai waktu. Jadi waktu itu sangat terbatas, maka mereka akan pakai semuanya untuk mendapatkan sesuatu yang baik daripada yang sudah ada. Yang ketiga adalah bertindak rasional. Nah, jadi masyarakat modern tidak lagi terikat akan adat istiadat maupun cara-cara tradisional. Jadi walaupun masih kita dengarkan misalnya public figure atau pejabat-pejabat negara yang pemerintahan ya, yang akan melakukan sebuah acara pemilu, misalnya masih kita dengar orang pergi ke dukun atau ke dunia mistis untuk mendapatkan sesuatu, sehingga posisinya atau popularitasnya semakin tinggi. Namun sesungguhnya lebih banyak orang pada masyarakat modern ini tidak lagi terikat pada hal-hal itu, termasuk adat istiadat. Walaupun itu masih kita temukan, tapi sudah lebih banyak kepada modernisasi sendiri. Nah, dalam masyarakat modern, mereka lebih mengikuti kehidupan modern yang mengutamakan akal budi, pemikiran yang rasional, bukan yang irasional. Misalnya orang mencari uang untuk hidup modern agar dapat menikmati hidup. Jadi memakai waktu tadi untuk mencari uang dengan berusaha sekuat tenaga. Supaya apa? Supaya dia bisa menikmati hidup dalam dunia modern, di mana temuan-temuan baru dari teknologi atau temuan-temuan dari model yang terbaik, dari harga pakaian termahal, bisa mereka miliki, bisa mereka gunakan, maka untuk itu mereka perlu mencari uang yang sebanyak mungkin. Jadi orang akan hidup mencari uang dengan cara logika, tidak seperti yang kita dengar-dengarkan ya, ada orang yang menggandakan uang ya, itu kan cara tradisional dan sangat buruk sekali, banyak penipuan ternyata di sana. Jadi manusia sekarang lebih rasional memikirkan apakah dia akan mendapat untung dengan cara yang penggandaan uang yang secara mistis, tidak mungkin lagi kan. Jadi orang sudah berpikir secara rasional pada zaman ini. Yang keempat adalah menghargai prestasi. Anak-anak kami yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman saya ketika kami mengikuti perlombaan apapun itu, sudah ketika kita menang, sudah sangat bahagia ketika kita mendapatkan trofi atau mendapatkan apa, penghargaan ya, sertifikat dan selainnya. Tapi di era sekarang tidak. Ketika kita mengikuti sebuah perlombaan anak-anak kami, misalnya olimpiade sains, olimpiade apa saja, ketika mendapatkan prestasi yang baik, maka itu ada penghargaan, bukan saja medali, bukan saja piala, tapi penghargaan uang dari prestasi yang dicapai oleh anak-anak kami. Nah, itu penghargaan zaman sekarang. Untuk itu, setiap orang atau setiap kerjaan atau jasa mendapat imbalan yang setimpal dengan bentuk penghargaan terhadap
profesi atau skill yang dia miliki. Untuk itu setiap orang dituntut profesional di bidangnya. Karena dengan demikianlah profesi dia akan dihargai. Bukan harga, tapi harga yang sangat mahal juga. Jadi seseorang dihargai sesuai dengan kualitas sumber dayanya, sumber daya hidup yang dia miliki. Misalnya begini, para pegawai dan petugas di sebuah bank harus berusaha memberi pelayanan yang prima, memberi pelayanan yang manis, memberi pelayanan yang ramah kepada para konsumen mereka. Dan dengan demikian, para konsumen akan merasa nyaman datang ke sana, berbisnis atau menabung atau meminjam uang di bank. Nah, itu juga akan berita-berita kenyamanan itu akan mereka sebarkan juga ke teman-teman yang lain, baik melalui media sosial dan lain-lain. Dan sehingga konsumen akan datang ke bank mereka. Nah, ini salah satu daripada penghargaan di mana orang-orang datang dan menanamkan sahamnya di bank, di sebuah bank misalnya seperti itu. Nah, jadi kepada kita semua, penghargaan prestasi di era milenial ini sangat-sangat dikejar oleh orang-orang. Jadi cerdaskan dirimu, karena demikian kau akan sangat jauh dihargai. Jadi tidak ada waktu bermain-main. Walaupun pada masa COVID ini, tetap belajar dengan baik. Karena ini kesempatan bagi kita. Yang kelima adalah bebas berpendapat. Nah, kami yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang sesungguhnya bebas memberikan pendapat atau pandangannya sebagai penilaian pribadinya. Jadi pendapat pribadinya. Mungkin sudah ada pendapat orang lain sebelumnya, tapi setiap orang zaman ini tidak lagi harus berpandangan pada patokan yang pertama. Dia bisa memunculkan pandangan yang baru untuk didiskusikan. Di mana kelemahan, di mana kekuatannya mungkin. Jadi, dia tidak harus menerima apa yang sudah ada sebelumnya. Terlepas itu ditolak atau diterima masyarakat, tapi dia akan dengan bebas memberikan pendapatnya. Nah, sehingga akan timbul pro dan kontra di antara masyarakat. Dan pro dan kontra itu pada era milenial ini harus diterima sebagai sebuah kemajuan dalam berpikir dalam masyarakat itu sendiri. Jadi pro dan kontra sebuah diskusi itu biasa, dan itu merupakan sebuah kemajuan, karena dengan pro dan kontra akan menghasilkan pemikiran yang baru, pemikiran yang cerdas, dan akan menghasilkan hal yang sangat baik dengan pro dan kontra itu. Jadi, di tengah-tengah masyarakat yang heterogen ini, heterogen artinya itu banyak perbedaan, ya, ragam. Keragaman budaya kita membuat cara berpikir kita berbeda, keragaman bagaimana kita sejak kecil dididik di dalam keluarga yang akan mempengaruhi kita ke depannya, itu pasti akan sangat berbeda-beda. Ini kondisi yang heterogen. Ya. Nah, sehingga perbedaan-perbedaan ini bukan lagi dianggap sebagai hal yang negatif, justru sebagai sebuah kekayaan yang harus dihargai dalam masyarakat majemuk, ya, dalam masyarakat yang heterogen. Jadi tidak harus ada satu kelompok tidak yang memberikan usulan dan harus itu yang diikuti, tidak demikian. Semua kelompok masyarakat, semua pribadi masyarakat berhak mendapat kesempatan untuk memberi pendapat, terlepas itu diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Yang keenam adalah hidup menghargai hidup orang lain. Nah, sesungguhnya Tuhan pun sudah memberikan hal ini dari awal ciptaannya sampai pada dia memberikan putranya Yesus Kristus ke dalam dunia ini karena dia mengasihi karena Tuhan menghargai kita manusia dengan mengasihi kita. Memberikan putra tunggal Yesus Kristus untuk kita. Itulah sebuah bentuk kasih, itulah juga sebuah bentuk penghargaan Tuhan kepada kita. Dalam masyarakat modern ini, menghargai harkat hidup
sebagai yang utama untuk dihargai dan diterima sebagai pribadi yang mulia dalam ciptaan Tuhan. Setiap orang harus bisa saling menghargai, ya. Perbedaan yang bagaimanapun itu. Misalnya begini, sikap orang tua terhadap seorang anak kecil itu harus sama sikap orang tua terhadap anak yang besar atau kepada orang lain. Katakanlah anak itu memiliki kecacatan, maka penghargaan kepada anak itu tetap sama nilainya dengan penghargaan yang diberikan atau yang diterima orang-orang normal biasanya. Jadi perbedaan-perbedaan itu pun tidak harus membuat kita tidak menghargai orang. Justru kita menghargai, respect kepada orang lain. Pada orang yang mungkin justru diasingkan orang lain, tapi kita harus tetap menghargai itu. Karena menghargai orang lain ini membuat kita begitu care kepada orang lain, dan orang lain merasa nyaman dengan kita. Bisa lebih mandiri mereka, bisa lebih kuat mereka menghadapi situasi ini. Jadi tidak ada saling mengejek, ya. Tidak ada rasisme di sana. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Semua manusia dari budaya yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, harus tetap dihargai sebagai manusia. Saya pikir itu menjadi materi kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.